Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945 hingga 1949. Permintaan maaf ini langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Sebelumnya, permintaan maaf juga pernah disampaikan Raja Belanda Willem-Alexander pada tahun 2020. Apa yang sebenarnya terjadi pada masa 1945 hingga 1949 dan apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk merespon permintaan maaf dari kerajaan Belanda itu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana, Prof. Hikmah, dan nanti kita juga masih mencoba untuk menghubungi dari sejarawan yaitu Boni Triana. Prof. Hikmah, kalau menurut Prof sendiri saat ini apa komentarnya Prof dan apa kira-kira implikasi yang akan terjadi terhadap Indonesia dan Belanda? Ya, tentu hubungan Indonesia dan Belanda mudah-mudahan tidak akan terganggu dan mudah-mudahan semakin erat karena apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Rutte ini sebenarnya pertama mengulang apa yang disampaikan oleh Raja Belanda pada tahun 2020. Yang kedua, bedanya dengan yang sekarang adalah ada penelitian yang memang mengungkap bahwa militer Belanda ketika itu melakukan pelanggaran HAM berat pada masa sekarang ini istilahnya atau melakukan suatu kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, itu memang tidak sporadis tetapi dilakukan secara sistematis dan para pemimpin ketika itu melakukan apa yang disebut sebagai pembiaran, ya, pembiaran. Jadi dalam konteks hukum internasional ini disebut sebagai by omission. Sebenarnya mereka ini bisa pada saat itu didakwa melakukan suatu kejahatan internasional, tetapi karena mereka ini dianggap sebagai pemenang perang karena mereka ikut sekutu, tidak ikut Jerman ataupun Jepang, maka mereka terbebas. Nah, namun demikian kita sekarang bisa memahami bahwa memang terjadi suatu pelanggaran HAM berat ketika itu. Nah, yang ketiga yang kita perlu pahami adalah peristiwa ini terjadi kalau menurut sisi Belanda itu sebagai tindakan polisionil. Karena Belanda menganggap bahwa antara tahun 45 sampai dengan 49, Indonesia itu masih dalam jajahan dari Belanda. Jadi ini yang kemudian tentu menjadi perdebatan ya antara kita di Indonesia dengan Belanda. Karena dari pihak Indonesia tentu kita mengatakan bahwa kita merdeka pada tahun 45, meskipun secara hukum internasional kita ini baru dianggap sebagai sebuah negara setelah adanya pengakuan dari Mesir pada waktu itu kalau saya tidak salah 1946. Nah, tetapi kelihatannya Belanda bersikukuh bahwa Indonesia baru merdeka dari Belanda pada tahun 1949. Sehingga yang dilakukan oleh Belanda ketika itu adalah tindakan polisionil. Namun bagi kita Indonesia menganggap bahwa yang dilakukan oleh Belanda ketika itu adalah tindakan agresi dari suatu negara terhadap negara lain mengingat Indonesia sudah menjadi negara. Ya. Demikian. Prof. Hikmahanto, apakah dengan permintaan maaf ini mengubah sikap resmi pemerintah Belanda yang tak pernah berubah sejak tahun 1969? Ya, tentu ini berubah, tetapi ingat tahun 2020 sebenarnya Raja Belanda juga sudah melakukan permintaan maaf. Dari situ sebenarnya sudah ada perubahan yang sangat mendasar karena kalau tahun 1969 Perdana Menteri Belanda ketika itu menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh militer Belanda sudah tepat dan tidak ada pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional. Namun sejak tahun 2020 bahkan sekarang 2022 sudah terbukti bahwa pemerintah Belanda ketika melancarkan aksi polisionilnya itu mereka melakukan pelanggaran HAM berat. Iya, Prof. Hikmah, pertanyaan selanjutnya apakah ada pengaruh Belanda sampai saat ini terhadap bangsa Indonesia? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog dengan Prof. Hikmahanto. Prof, pengaruh kekerasan ekstrim yang dilakukan Belanda terhadap bangsa Indonesia saat ini masih ada kah? Ini ya sudah tidak ada. Maksudnya saat ini kapan maksudnya ya? Mohon maaf. Saat ini, sampai saat ini.
Oh, sudah nggak ada. Ini kan Oke. cerita pada masa memang pada waktu itu para pejuang Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan tahun 1945 dan kemudian Belanda yang sempat keluar karena ada Jepang masuk, pemerintahan Jepang, dan kemudian pemerintahan Jepang itu kalah. Lalu kemudian pemerintah Belanda dengan menunggangi sekutu, mereka masuk ke Indonesia, ingin kembali berkuasa di Indonesia, seperti itu. Oke, Prof, ini kan penelitiannya mengatakan bahwa didukung diam-diam oleh pemerintah Belanda. Artinya konsekuensi hukum bisa membuat keluarga korban dari bangsa Indonesia ini menuntut rugi? Oh iya, bisa sekali. Jadi, dan Belanda sudah membuka pintu itu. Sebelumnya ada peristiwa yang kita sebut sebagai Rawa Gede, itu ada proses pengadilannya. Dan saat itu dari pihak keluarga korban meminta kompensasi secara perdata dan akhirnya menang mereka di pengadilan di Belanda. Nah, kalau sekarang karena pemerintah Belanda juga memberi kesempatan bagi keluarga korban, kerabatnya untuk menuntut ganti rugi. Nah, ini yang bisa dilakukan, hanya saja mungkin mereka harus difasilitasi. Nah, ini yang saya harap pemerintah daerah, kemudian juga pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan kita di Belanda nanti bisa memfasilitasi ini. Tetapi yang penting adalah harus ada bukti. Karena kalau misalnya katanya memang sulit untuk kemudian bisa mendapatkan kompensasi tersebut. Iya, Prof, kalau berbicara mengenai implikasi ke depannya antara hubungan Belanda dengan Indonesia akan seperti apa? Karena tadi Prof mengatakan pengaruhnya sebenarnya sudah tidak ada, tapi implikasinya akan seperti apa? Sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah Belanda dengan adanya penelitian ini, karena ini memang penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Belanda, ingin membuktikan bahwa apakah ada atau tidak ada yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat itu. Dan ini sudah dinyatakan ada. Nah, mungkin pemerintah Belanda ingin bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda itu semakin kuat karena mereka sudah minta maaf, tapi mereka tidak akan melupakan peristiwa masa lalu. Dan kemudian harapannya hubungan kita ke depan itu tidak perlu lagi dibayang-bayangi dengan penindasan yang dilakukan oleh Belanda, karena memang Belanda sudah mengakui. Jadi hubungan kita akan lebih erat. Nah, ini yang tentu dari sisi pemerintah Indonesia, kita juga harus bisa melihat fakta ini, dan kemudian juga kepada masyarakat ya, publik, karena sekarang dengan dibukanya peristiwa ini dan adanya penindasan, publik ada sebagian yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak hanya berlaku pada tahun 45 sampai tahun 49, tetapi selama Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa penelitian ini dan kelihatannya yang dimintai maaf itu adalah kaitan dengan peristiwa 45 sampai dengan 49. Baik, terima kasih pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita nanti pemirsa akan membahas mengenai penelitian dan juga bersama dengan sejarawan Boni Triana usai jeda.